Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke wak geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi kamu untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu sekedar mengingatkan dan meminta tolong kembali terhadap diri kamu. Coba koneksikan apa yang menjadi spiritual kamu terhadap Sang Pencipta dan terhadap Sang Semesta. Ya, saya hanya sekedar meminta tolong terhadap diri kamu. Situasi apapun yang sudah kamu alami, situasi apapun yang sudah terjadi terhadap diri kamu dari kondisi di masa lalu, tolong koneksikan spiritual kamu terhadap Sang Pencipta. Karena
Ketika kamu mencoba untuk mengkoneksikan apa yang menjadi spiritual kamu terhadap Sang Pencipta, yang kamu koneksikan tersebut masih akan memberikan diri kamu yang namanya ketenangan, yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan, yang namanya keberlimpahan, yang namanya kesejahteraan, yang namanya kemakmuran. Itu masih akan kamu terima dari Sang Pencipta. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya selalu mengatakan terhadap diri kamu agar kamu selalu mensugestikan pemikiran kamu dalam hal yang bersifat positif. Karena ketika pemikiran kamu sugestikan secara hal yang bersifat positif, hal yang bersifat positif itu akan terkoneksi dengan spiritual kamu, dan spiritual kamu akan memberikan diri kamu sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu, keinginan kamu, dan kesempurnaan kamu di dalam kehidupan kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Hierophant, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap pendeta, tetapi pendeta laki-laki. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, lagi-lagi saya akan mengatakan perjalanan komitmen kamu sudah mengarahkan diri kamu untuk terjebak dari cover atau penampilan yang diperlihatkan oleh manusia itu terhadap diri kamu. Saya yakin dan saya percaya, selama kamu menjalankan yang namanya komitmen terhadap manusia itu, kamu terjebakkan dengan permainan kemanisan dia, dengan pola pemikiran dia, dengan ucapan dia, dan dengan tindakan dia. Saya yakin dan saya percaya, kamu sudah terjebak. Apa yang dia perlihatkan secara cover ternyata tidak terbukti ketika kamu mengetahui bagaimana manusia itu yang sebenarnya. Ya kan? Apa yang dia perlihatkan terhadap diri kamu seakan-akan secara spiritual dia terlalu tinggi, tetapi spiritual yang dia miliki bukan berarti untuk dia terapkan terhadap diri kamu agar dia bisa membina komitmen jauh lebih bersifat bahagia terhadap orang lain. Ini orang terkesan membimbing, menasehatin, mengarahkan, tetapi terhadap diri kamu justru kamulah yang membimbing, yang mengarahkan dan menasehatin. Tetapi ketika kamu mencoba untuk menasehatin dan membimbing, malah manusia itu bertolak belakang terhadap diri kamu. Benar atau tidak dari apa yang menjadi perkataan saya tadi, semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Ingat Wak Geng, ucapan saya bukan berarti saya mensugesti pemikiran kamu. Saya hanya mencoba untuk memprediksikan dari kartu yang saya pegang. Muncul kartu Page of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat yang saya tarik ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu pertama. Tetapi terlebih dahulu saya ingin membicarakan bagaimana perjalanan komitmen kamu lagi. Kamu sudah terjebak dengan apa yang menjadi cover dia. Di balik dari cover dia, ternyata ini orang masih menikmati apa yang menjadi sisi friendly dia terhadap berbagai orang. Ini orang terlalu kuat sisi friendly-nya, terlalu kuat kebebasannya, terlalu kuat apa yang dia jalankan secara berpetualang dia, karena manusia itu sudah menyembunyikan apa yang menjadi kecurangan dia terhadap diri kamu di belakang kamu ketika kamu terlalu fokus untuk memberikan yang terbaik di dalam komitmen kamu. Page of Wands, apa yang dia ucapkan secara perkataan dia
tidak sesuai dengan apa yang menjadi tindakan dia. Oke, secara perkataan manusia itu sangat dewasa, tetapi secara tindakan mencerminkan bagaimana seperti bocah, seperti kekanak-kanakan yang selalu dimengerti, yang selalu dipahami, yang selalu diayomi, tetapi ketika dimengerti dan ketika dipahami, ucapan terima kasih pun tidak ada dia berikan terhadap diri kamu. Pernah tidak kamu berpikir di dalam logika kamu ketika kamu ada komitmen terhadap manusia itu, afirmasi apa yang sudah kamu dapatkan, manifestasi apa yang sudah kamu dapatkan, dan afirmasi apa yang sudah kamu berikan terhadap manusia itu, manifestasi apa yang sudah kamu berikan terhadap manusia itu. Pernah nggak kamu berpikir secara logika? Kalau memang diri kamu pernah berpikir, kamu akan menemukan apa yang menjadi jawaban ketika saya mengatakan afirmasi dan manifestasi. Di luar dari apa yang menjadi perkataan saya secara perjalanan komitmen kamu, kartu Page of Wands ini pun masih mendukung dari keluarnya kartu pertama, tetapi versinya bagaimana? Ada kabar baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Muncul kartu Page of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut lagi-lagi masih mengatakan bagaimana perjalanan komitmen kamu. Ya pantaslah manusia itu memberikan komitmen terhadap diri kamu agar kamu terjebak, karena memang ini orang terlalu licik. Dia terlalu licik, dia terlalu curang, dia selalu berpikir bagaimana caranya agar dia itu bisa mendapatkan keuntungan dari diri kamu. Bagaimana caranya agar dia bisa memberikan kondisi mental kamu agar kamu bersifat emosional. Dia selalu berusaha mencari apa yang menjadi kesalahan kamu, tetapi kesalahan yang dia berikan terhadap diri dia yang dia sembunyikan dari diri kamu itu tidak dia sadari. Dia lebih mementingkan untuk melihat apa yang menjadi kesalahan kamu, tetapi kesalahan dia tutup-tutupi. Wah geng, bukan hanya dari perjalanan komitmen kamu saja dari kartu Page of Swords ini yang ingin saya sampaikan. Secara pekerjaan, secara sahabat, mungkin kamu pun sudah menerima kondisi yang bersifat tercekik, tetapi kamu berusaha untuk bertahan. Muncul kartu Knight of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu tersebut pangeran atau prajurit yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan yang saya tarik ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu Page of Wands. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Sepertinya ini bukan hanya kabar baik yang akan kamu terima, tetapi berbagai peluang, berbagai kerjasama, berbagai keuntungan, berbagai karma positif itu masih bisa kamu rasakan kembali. Muncul kartu The Temperance, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini berbicara secara positif untuk kamu terima dalam waktu dekat. Bukan hanya kabar baik, tetapi kondisi kamu akan ada keseimbangan. Bukan hanya keseimbangan, apa yang menjadi kesabaran kamu itu pun akan memberikan diri kamu keberhasilan. Bukan hanya kesabaran kamu, tetapi di sisi lain, orang yang kamu benci, yang sudah menyakiti diri kamu, yang sudah mencurangi diri kamu, sepertinya ini keadaan yang bersifat terpuruk. Muncul kartu The Devil,
yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi saya mencoba untuk mengingatkan diri kamu agar kamu menjaga dan memprioritaskan kesehatan kamu. Ya, jangan anggap sepele atau jangan anggap enteng apa yang terjadi di dalam situasi kesehatan kamu. Kalau kamu menyadari kondisi kesehatan kamu lagi naik turun, prioritaskan, kurang-kurangi pemikiran kamu yang bersifat negatif, kurang-kurangi apa yang menjadi aktivitas kamu yang bersifat negatif, kurang-kurangi tindakan kamu yang bersifat tantrum atau kesal atau amarah, karena itu akan berisiko di dalam pembawaan energi kamu, wah geng. Kartu The Devil, lambang dari situasi iblis, lambang dari keadaan yang bersifat buruk. Jangan sampai kondisi kesehatan kamu berikan kecerobohan kamu dan kamu tidak memprioritaskan. Kamu yang rugi nanti, kamu yang akan menerima penyakit. Muncul kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, sepertinya ini masih akan ada kondisi di mana kesabaran kamu masih akan diuji kembali, tetapi kesabaran ini diawali dari seseorang yang pernah menyakitin diri kamu. Jadi persiapkan apa yang menjadi kesabaran kamu, kendalikan amarah kamu, kendalikan ketantruman kamu, kendalikan apa yang menjadi emosional kamu untuk ke depan atau dalam waktu dekat ini. Muncul kartu King of Pentacles, King of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi raja yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu The Moon. Kenapa saya mengatakan kesabaran kamu akan diuji oleh kedatangan seseorang, di mana kedatangan seseorang ini memiliki karakter yang bersifat angku, sombong, serakah, dan bisa saja akan menghambat apa yang menjadi prioritas kamu yang seharusnya kamu menerima, tidak kamu terima akibat perbuatan dari seseorang ini. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.